Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat UT semuanya. Ya, di sini diinformasikan ya untuk informasi awal tentang kebijakan ujian akhir semester masa 2022/2023 genap ya, atau yang biasa kita sebut nanti 2023.1. Oke, saya langsung saja ya menjelaskan tentang UAS ini ya, ujian akhir semester. Ya, UAS dilaksanakan melalui 3 modus layanan. Jadi masih sama seperti yang semester yang lalu ya. UAS ini dilaksanakan dengan 3 model ya. UO, tatap muka dan THE ya. Jadi ada UO mata kuliah dan UO TAP ya. Yang kedua ada ujian tatap muka dan yang ketiga ada THE. Oke. Ya, ini yang harus dilihat ya, harus diketahui oleh teman-teman semua. Jadi jadwal pelaksanaan UO itu rentang waktunya mulai dari tanggal 13 Juni sampai dengan 16 Agustus 2023 ya. Jadi ada sekitar hampir 2 bulan ya. Lalu yang untuk UO TAP ini dari 13 Juni sampai 25 Juli. Ini lebih pendek karena UO TAP ini hasilnya itu harus dikoreksi lagi. Kalau yang UU mata kuliah itu kan langsung ya, tapi kalau UU TAP ada proses untuk pengkoreksian hasil TAP-nya ya. Jadi waktunya lebih pendek dibandingkan dengan yang UU mata kuliah. Ya, jadi untuk tanggal UAS, jam UAS ya per mahasiswa itu nanti dapat dilihat di KTPU ya. Karena ini kan rentang waktunya. Tapi nanti untuk kapan sih saya ujiannya itu nanti dilihat di KTPU-nya ya. Kartu tanda peserta ujian. Ya, selanjutnya untuk UTM, ujian tatap muka ya. Ini juga yang harus teman-teman ketahui ya, segera. Ya, siapa tahu ada pekerjaan apa gitu kan. Jadi sudah disiapkan bahwa tanggal 24 dan 25 ini teman-teman harus ikut ujian ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak mengikuti ujian UTM ini. Ya, untuk tanggal UAS, jam ujiannya ya per mahasiswa dapat dilihat KTPU ini sama seperti tadi ya. Semuanya intinya adalah di KTPU-nya ya. Jadi teman-teman kenanya di tanggal 24 jam berapa itu kan tergantung dari teman-teman pada saat melakukan registrasi mata kuliah ya. Oke, untuk jadwal THE take home exam ya. Ya, ini untuk program diploma dan S1 itu dimulai dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023 ya. Rentang waktu nih. Magister untuk yang S2 ya 27 Juni sampai 13 Juli 2023. Sedangkan untuk yang program doktor itu dimulai dari 27 Juni sampai 12 Juli 2023. Ini masih juga sama, tetap untuk jadwalnya tetap dilihat di KTPU-nya. Oke, ya pelaksanaan UTM ya. Jadi UTM itu hanya untuk mahasiswa diploma dan sarjana ya. Jadi untuk S2 dan S3 itu ujiannya adalah THE ya. Tapi kalau untuk yang S1 dan diploma adalah ujiannya UTM ya. Ada juga nanti yang UU mata kuliah dan ada juga UU yang THE ya. Oke. Ya, selanjutnya bentuk pelaksanaan UTM ya. UTM ini ujian tatap muka itu berbentuk tes objektif ya atau pilihan ganda. Dilakukan secara tatap muka di lokasi yang sudah ditentukan oleh UPBJ UT ya. Jadi kalau dari UT Pontianak ya UT Pontianak yang menentukan tempatnya. Ini untuk tempatnya biasanya akan kita sampaikan 1 atau 2 minggu sebelum ujian ya. Jadi teman-teman jangan sampai keluar dari grup mahasiswa ya atau dari grup komunitas itu, karena kita akan menyampaikan lokasi UASnya di mana itu melalui grup, selain juga nanti melalui pengurus Pokjar ya. Lalu yang ketiga, daftar dan jadwal tercantum di KTPU dapat diunduh mulai 16 Mei sampai 23 Juni 2023. Jadi tetap intinya adalah di KTPU nanti nih ya untuk daftar dan jadwalnya per mahasiswa.
Ya, lalu jangka waktu pengerjaan UTM ini maksimal 90 menit. Jadi ujian UTM itu hanya 90 menit ya per waktunya, per jamnya ya, per sesinya ya. Jadi kalau UTM ini ada 5 sesi dalam satu hari, ya tergantung nanti sesuai dengan jadwal teman-teman. Apakah di hari pertama ada 5 mata kuliah semua atau hanya 2 ya. Dan jamnya pun kapan-kapan nanti kapannya jam 1, 2, 3, 4, 5 yang mana tergantung dari registrasinya mahasiswa ya. Oke, ya ini jam ujian UTM ya per hari kalau untuk di wilayah UT Pontianak ya, kita Kalbar ini kita menggunakan waktu Indonesia Barat ya. Jadi kalau jam 11 ya itu mulainya jam 7 ya. Habis itu jam 8.45, jam 10.30 sampai jam 12 ya. Terus ini seperti yang tertera di ini ya. Jadi kalau teman-teman yang nanti di jadwalnya kan di KTPU itu juga sudah ada, sudah lengkap ya. Jadi teman-teman tinggal lihat, oh saya ujiannya dari jam sekian sampai jam sekian ya. Lihat ya. Oke. Ya, khusus bagi mahasiswa yang memiliki mata kuliah jam ujian bentrok ya kan ini ya untuk jam mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain ya. Mata kuliah bentrok tersebut akan dialihkan secara otomatis oleh sistem skema layanan ujian online ya. Informasi perubahan mata kuliah bentrok dapat dilihat di KTP UU ya. Jadi kadang kan mahasiswa ada meregistrasi 2 mata kuliah dengan jam yang sama atau 3 mata kuliah atau 4 mata kuliah di jam yang sama ya. Jadi salah satu kan ujian UT ini tidak boleh jam yang sama ya untuk UTM ya. Jadi misalnya tadi ada 3 mata kuliah yang sama, 1 UTM, yang 2 itu akan langsung dialihkan ke mata kuliah UO ya. Atau ada 2 mata kuliah yang sama, jadi 1 UTM, satunya UO ya. Jadi UTM itu hanya 1, sisanya dialihkan ke UTM. Ya, nanti jadwal yang bentrok tadi di mana? Oh, lihatnya tetap di KTPU UO ya. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya ini khusus mahasiswa layanan luar negeri ya. Kalau kita kan layanan dalam negeri nih UT Pontianak ya. Kalau yang dalam negeri UTM dialihkan ke skema layanan umum melalui ujian semi online proctoring. Kalau kita yang di lokasi UO-nya itu UO berbasis web ya. Jadi memang sudah kita tentukan tempatnya mahasiswa ujiannya di lokasi tersebut. Kalau USOP ini ya bisa di mana saja ya. Oke, ya ini perlu diperhatikan lagi ya, saya ulangi lagi, UTM hanya untuk mahasiswa program diploma sarjana, khusus mahasiswa layanan luar negeri tidak ada UTM, UTM dialihkan ke layanan UO, mata kuliah bentuk layanan UTM dialihkan ke layanan UO secara otomatis dari sistem ya, jadi bukan mahasiswa yang menentukan. Lalu UTM ini dilaksanakan secara tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UJUT. Jadi sudah kami tentukan, nanti baru kami informasikan tempatnya di mana ke mahasiswa. Jadi bukan mahasiswa yang menentukan tempatnya gitu ya. Oke, ya untuk jangka pengerjaan waktu tadi kan sudah saya sampaikan maksimal 90 menit. Nih, UTM tidak ada susulan kecuali pada kondisi force major ya. Jadi ini kondisi yang mendesak nih, misalnya di satu kabupaten itu ada gempa ya, ada banjir di satu kabupaten, atau ada perang, itu baru boleh untuk dilakukan ujian ulang susulan UTM. Itu UTM pun nanti dialihkan ke UO juga ya. Tapi kalau hanya demam atau apa, ya itu tidak ada ujian susulan ya. Jadi teman-teman khusus UTM ini ya harus fit ya. Jangan sampai pada saat UTM tidak hadir ya atau tidak mengikuti ujian. Kalau tidak ikut ujian ya dianggap mahasiswa ya tidak ikut ya. Jadi tidak lulus. Jadi nilainya E nantinya. Jadi harus diketahui tadi tanggalnya ya, udah tahu ya, 24 dan 25 ya. Oke. Oke, ya selanjutnya tentang pelaksanaan ujian THE ya. Bentuk pelaksanaan ujiannya bukan soal tes objektif ya. Jadi THE itu bukan pilihan ganda ya, melainkan berupa tes uraian dalam bentuk tugas, proyek atau
dalam bentuk lain yang mengukur kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial mata kuliah dalam sebuah konteks. Ya, jadi tidak berbentuk pilihan ganda ya. Selanjutnya, pelaksanaan ujian dilakukan melalui skema THE ya, take home exam, di mana jawaban ujian bisa dikerjakan mahasiswa di tempat domisili ya, dan boleh buka buku dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku ya. Yang pasti juga yang harus diperhatikan adalah sinyal ya atau koneksi internetnya ya. Jangan sampai memang boleh di domisili masing-masing tapi tidak ada sinyal, akhirnya mahasiswa bertahan di sana gitu kan, dan nanti alasannya Pak di tempat saya tidak ada sinyal ya. Bukan maksudnya itu ya. Boleh di mana saja nih ya, jadi boleh di mana saja, bisa di domisili atau di mana saja yang memiliki sinyal ya untuk mengupload atau mengunduh dan mengupload ya. Kalau untuk mengerjakannya tidak masalah ya, tapi kalau untuk mengupload, mengunduh, mengupload itu harus menggunakan koneksi internet karena harus diupload ke aplikasi THE ya. Oke. Ya, naskah soal dan buku jawaban ujian UAS THE mata kuliah diunduh atau di-download ya, dan diunggah atau diupload secara online nih. Nah, makanya tadi kan butuh koneksi internet ya di halaman https://the.ut.ac.id ya. Nih, daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan. Nih yang penting nih, karena ini adalah baru ya nantinya yang harus diketahui oleh mahasiswa. Setiap jam ujian mata kuliah diujikan dalam jangka waktu 24 jam ya. Jadi rentang waktu nih, mata kuliah A bisa dikerjakan dari jam sekian sampai jam sekian ya, waktunya 24 jam. Ya. Itu rentang waktu ya. Nanti ada batas pengerjaannya, berapa sih waktu mengerjakannya gitu kan. Kalau ini jam ujiannya kan. Jadi teman-teman harus tahu antara rentang waktu dengan batas waktu ya. Oke, khusus mata kuliah bentrok, mahasiswa harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada waktu 24 jam yang sama yang telah disediakan ya. Jadi kalau ada mata kuliah bentrok yang khusus THE itu tidak seperti yang UTM tadi ya, langsung dialihkan ke UO. Tapi kalau yang THE ini tetap harus ikut THE yang di waktu yang sama ya. Berarti kalau ada dua mata kuliah itu harus dikerjakan di dalam 24 jam itu ya. Jadi tidak dialihkan. Jadi misalnya kita pandai-pandai berbagi ya nanti oh ini jam sekian sampai jam sekian mata kuliah A dulu kerjakan, baru jam sekian sampai jam sekian mata kuliah B ya. Kalau ada 3 ya harus kita bagi 3 nantinya ya. Oke. Daftar dan jadwal ujian UAS THE tercantum pada KTPU ya. Ini pokoknya KTPU nih ya. Jadi mahasiswa harus bisa melihat SIA-nya ya. Jangan sampai mahasiswa tidak bisa membuka SIA mahasiswa masing-masing ya. Lalu login THE di halaman https the.ut.ac.id yang menggunakan password yang terdapat pada KTPU yang bisa dilihat di aplikasi sia.tcid milik mahasiswa masing-masing. Jadi mahasiswa nih ya diingatkan terus ya, kami ingatkan terus ya, jangan sampai tidak bisa membuka akun SIA. Bagaimana kalau tidak bisa membuka? Ya nanti silahkan konsultasikan ke PJW-nya ya. Oke, ini kita ulangi lagi ya. Ya, dan harus diketahui juga ya, yang pertama THE ini tidak ada susulan ya. Jadi kalau teman-teman tidak ikut ujian THE, tidak upload THE tepat waktu, sehingga tidak bisa ngupload, dianggap tidak ikut ujian dan nilainya E ya. Jadi harus diperhatikan THE ini tidak ada susulan ya. Login THE tadi di password login ke halaman the.ut.ac.id ya. Jadi untuk password itu sudah tertera di KTPU ya. Jadi tinggal teman-teman lihat, oh nanti masukkan NIM lalu masukkan passwordnya ya. Untuk jam ujian ya,
Tadi rentang waktu jam ujiannya itu dimulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 5.59 WIB di hari berikutnya ya. Kalau dulu kan jam 00 sampai jam 24.00 ya. 23.59. Kalau sekarang dari jam 6 pagi sampai jam 5.59 pagi besoknya ya. Ini yang penting nih teman-teman harus tahu nih. Ya. Mata kuliah bentrok diujikan bersamaan pada jadwal yang sama ya. Jadi tadi sudah disampaikan kalau ada dua mata kuliah harus diujikan di jam yang sama. Lalu jangka waktu unduh naskah. Nah, ini jangka waktu unduh naskah dan unggah naskah. Maksudnya nih jangka waktu pengerjaannya ya. Yang S1 dan S2 itu maksimal 6 jam pada jadwal yang sama ya. Nanti kita contohkan. Oke. Ya, program doktor S3 maksimal 7 hari ya. Jadi paling lamanya 7 hari. Jadi ini maksimal ya, 6 jam. Dulu kita 12 jam, sekarang 6 jam ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti bilang, Pak, enggak tahu Pak gitu ya. Jadi teman-teman harus memaksimalkan waktu yang 6 jam ini untuk mengerjakan THE. Ya, mahasiswa yang tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan dianggap tidak ikut UAS. Ya, nilainya E nanti. Ya. Jadi ini perhatikan, THE ini tidak ada susulan ya. Oke, selanjutnya wajib unduh naskah. Mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari laman https ya, thi.id tadi, sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU. Lihat tanggalnya, sesuaikan kan. Jadi mahasiswa harus cek nih. Di awal-awal nanti sebelumnya cetak KTPU-nya, lalu cek di aplikasi THE pada tanggal 26. Oh, jadwal saya sesuai atau tidak. Kan takutnya ada jadwal yang tidak sesuai dengan aplikasi. Kalau tidak sesuai segera dilaporkan ya. Jadi jangan sampai nanti sudah selesai ujiannya baru melaporkan ke kita ya, karena kalau UT Pontianak itu tidak mempunyai akses ya untuk THE ini. Jadi kami hanya bisa memberitahukan jamnya sampai sekian, tapi kalau untuk tutup bukanya itu tetap diatur oleh UT Pusat ya. Ya, mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang kali ya selama belum mengunggah BJU. Jadi kalau belum BJU hasilnya, buku jawaban ujian ya, BJU itu buku jawaban ujian yang misalnya kita udah unduh naskah, belum mengupload BJU-nya hasil jawaban kita, itu kita bisa mengunduh berulang kali ya. Tapi kalau kita sudah mengunggah jawaban, itu sudah tidak bisa lagi diunduh naskahnya ya. Jadi teman-teman harus tahu nih ya, jangan sampai harus disimpan naskahnya, jangan sampai nanti dibuang-buang aja gitu kan, apa namanya, kalau udah di close atau di delete ya, jangan dibuang gitu ya, jadi disimpan ya. Pokoknya sebelum mengunduh naskah ini mahasiswa masih bisa lah ya untuk ini, untuk mengunduh naskahnya. Oke ya, unggah BJU ya. Jadi BJU dapat ditulis tangan atau diketik ya. Jadi boleh tulis tangan, boleh ketik ya. Nanti kan pasti ada yang nanya, Pak, boleh tulis tangan enggak? Boleh ketik enggak? Gitu kan. Lalu BJU disertai dengan identitas ya. Jadi nanti ada bentuk covernya, ada covernya yang nanti yang bisa di-download di THE tadi ya, THE.id. Dan ada juga surat pernyataan kejujuran akademik ya. Lalu mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh. Pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi ya, jangan sampai nanti mata kuliah A yang di-download diunggah adalah mata kuliah B, atau mata kuliah B yang diunggah mata kuliah A. Ini banyak sekali nih ya. Mungkin ada yang minta uploadkan temannya ya, atau jawaban yang kemarin masih ada di komputer gitu kan, dengan nama yang tidak jelas, akhirnya salah upload gitu. Jadi banyak sekali, banyak ya, pokoknya banyak ya, lebih dari satu kan. Itu mahasiswa yang mengupload jawaban temannya ya, atau mahasiswa yang mengupload jawaban yang lain nih, mata kuliah yang lain ya. Jadi itu sebelum selesai, setelah diupload dicek kembali kan, nanti bisa lihat BJU itu ya, lihat BJU, kita klik ya, nanti kita lihat oh ini sudah benar punya saya atau salah. Kalau salah ya diupload ulang ya. Oke
Nah ini ya, dari atas sampai bawah ini mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU ya, jadi tidak dapat mengupload BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu ya. Jadi ini wajib nih, naskah diunduh dulu, tuk, waktu naskah diunduh ya, tuk, langsung waktu itu berjalan ya. Waktu pengerjaan tadi yang 6 jam itu berjalan ya. Sampai jam, pokoknya waktunya nanti 6 jam dan maksimalnya sampai 05.59 ya, kalau dia downloadnya di jam 12.00 24.00 ya. Oke, jadi wajib unduh naskah dulu baru bisa mengupload BJU. Ya, untuk ukuran file ya, ya ini ukuran file nanti kan mahasiswa itu menjawab soal, kalau yang biasa kan itu PDF ya, PDF itu maksimal 2 MB. Jadi dari sekarang ya mulai belajar lah ya, membuat Word ke PDF ya, atau dari foto ke PDF itu, dan maksimal 2 MB untuk diupload ke aplikasi THE. Selanjutnya yang berbentuk audio atau video itu maksimal 50 MB. Jadi berbentuk video, berbentuk suara ya, atau berbentuk video itu maksimal 50 MB. Ini memang agak lama nantinya download uploadnya ya, karena memang filenya besar. Ya, diharap lagi ya, harap diingat, jangka waktu pengerjaan THE adalah 6 jam nih. Sekarang ini adalah 6 jam. Mulai dihitung dari awal mengunduh naskah. Unduh ya, ini unduh naskah paling lambat jam 5.00 ya. 1 jam sebelum batas waktu UAS berakhir. 5.59. Jadi ada untuk unduh naskah juga itu ada waktunya ya. Tidak sampai 24 jam, tapi hanya 23 jam, dari jam 6 sampai jam 5 pagi ya. 6 pagi sampai jam 5 pagi ya. Oke, ini kita simulasikan ya, misalnya ujian nih ya, di hari Rabu tanggal 28 Juni, ini kan mulai jam 6 ya. Habis itu sampai tanggal 29 Juni sampai jam 5.59. Waktu ujiannya 1.2, ESPA 4317. Sandinya ada di sini. Nanti ini sandinya bukan yang ini ya, punya mahasiswa ya, tapi berdasarkan KTPU mahasiswa masing-masing nanti. Ya. Ya, ini kita contohkan, jika mahasiswa unduh soal jam 6 ya, tanggal 28 Juni, maka batas pengerjaannya jam 12 tanggal 28 Juni. Ya, pengerjaannya itu bisa 6 jam ya. Jadi waktu maksimal. Yang kedua, jika mahasiswa unduh soal jam 21.00 tanggal 28 Juni, maka batas pengerjaannya jam 03.00 tanggal 29 Juni. Ini juga maksimal 6 jam bisa dikerjakan kan, jadi ada waktu 6 jam. Selanjutnya, jika mahasiswa unduh soal jam 3 pagi ya, 3 subuh, tanggal 29 kan, sampai 29 nih, maka batas pengerjaannya jam 5.59 ya, tanggal 29. Jadi hanya 2 jam 59 menit ya. Jadi tidak 6 jam lagi kan, karena batasnya sampai 5.59 ya. Oke. Tadi, dan diingat tadi batas waktu unduh soal hanya sampai jam 5.00 ya. Jadi hanya waktunya bisa 1 jam. Kalau misalnya mahasiswa unduh naskahnya jam 04.59 misalnya kan, nanti batas waktunya tetap nih hanya 1 jam artinya. Oke. Ya, selanjutnya untuk pelaksanaan UO mata kuliah dan TAP ya. Jadi pelaksanaan UO nih. Oke, ujian online mata kuliah UO atau UO mata kuliah dilaksanakan dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda ya. Jadi pilihan ganda. UO ya, UO TAP dilaksanakan dalam bentuk uraian ya. Kalau UO TAP uraian, kalau UO mata kuliah, ini mata kuliah TAP nih, tugas akhir program. Kalau mahasiswa baru belum dapat ini ya. Ini untuk mahasiswa yang mungkin semester 6, semester 7 atau semester 8 ini ada TAP-nya. Oke, tergantung nanti mahasiswa registrasi enggak mata kuliah TAP.
Lalu untuk tempat pelaksanaan UO mata kuliah dan TAP ini ditentukan oleh UT Pontianak ya. Mahasiswa dapat mengetahui lokasi UO melalui KTPU yang dapat diunduh mulai tanggal 16 Mei sampai 23 Juni ya. Oke, ini jam-jamnya ya. Kalau UO mata kuliah itu dibagi menjadi 4 sesi ya. Dan waktunya juga sama dengan UTM, hanya 90 menit per sesi. Ya tergantung mahasiswa nanti kenanya di jam yang mana, itu kan tergantung nanti jadwal mahasiswa yang tertera di KTPU. Ya, ujian online TAP ini ada hanya dua sesi ya. Ini waktunya 3 jam per sesi. Jadi ya tergantung juga tadi kan mau kena tanggal berapa dan di sesi yang mana mahasiswa ini ya tergantung nanti ya. Tergantung dan lihat di KTPU-nya masing-masing ya. Oke. Ya, UO ini juga ada yang namanya UO semi proctoring ya. Ya, ini yang bisa dilaksanakan di tempat domisili mahasiswa dengan pengawasan secara virtual oleh UT ya. Untuk kalau mau ikut UO ini kan misalnya, oh Pak saya tidak bisa ikut ujian UO mata kuliah di tanggal sekian. Bisa enggak Pak nanti saya ikut ujian USOP nih. Ya bisa-bisa saja kan, tapi untuk jadwalnya itu ditentukan oleh UT juga ya. Jadi mahasiswa misalnya tidak bisa keluar nih, misalnya ada di kecamatan mau ke kabupaten atau ada tugas misalnya, itu kan bisa. Ini kan jadi untuk ujian online itu masih bisa kita beri kesempatan mahasiswa untuk mengikuti ujian semi online proctoring ya. Ya, tapi harus ada syaratnya, mahasiswa wajib mempunyai 2 perangkat nih untuk pada saat ujian. Yang pertama mahasiswa mempunyai HP atau webcam ya untuk kameranya. Jadi nanti pemantauan itu melalui HP, melalui kamera nantinya ya. Biasanya kita menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Jadi kamera langsung di situ nanti ya. Dan yang kedua mahasiswa harus punya laptop atau PC ini untuk mengerjakan soalnya, atau soalnya ada di situ nantinya. Kalau yang TAP misalnya kan, kalau yang UO mata kuliah soalnya langsung di situ, jawabnya langsung di situ ya. Oke, dari tadi kan saya sampaikan KTPU ya. Jadi KTPU itu ya kartu tanda peserta ujian, nanti di-download di aplikasi SIA. Itu semua layanan dikemas menjadi satu file. Nanti tinggal mahasiswa masuk ke SIA-nya, download KTPU ya. Nanti dalam satu file itu ada 3 KTPU ya. Kalau ada memang mahasiswanya kena 3-3-nya ya, atau hanya 2 atau hanya 1 saja, tergantung kan nanti mata kuliahnya. Oke. Ya, ini di halaman sia.id mulai tanggal 16 sampai 23 Juni ya. Untuk ujian UO, ujian THE, ujian UTM ini yang menentukan adalah pusat ya. Untuk mata-mata kuliah apa saja itu yang ditentukan oleh pusat. Jadi bukan mahasiswa yang menentukan saya mau ujian mau ujian UO, saya mau THE semua, enggak ya, enggak boleh ya. Jadi bukan mahasiswa yang menentukan, bukan enggak boleh, enggak bisa ya. Jadi semuanya itu sudah ditentukan oleh UT Pusat. Oh ini mata kuliah A, B, C itu yang mana UO, yang mana THE, yang mana UTM, itu sudah ditentukan oleh pusat. Jadi mahasiswa ya tinggal melihat saja, nanti dicek KTPU-nya. Oh saya ujian UO nih di sini, ujian TAP, ujian THE ya, lalu ujian UTM ya. Jadi sudah ditentukan oleh pusat, bukan pilihan mahasiswa untuk mata kuliah itu ujiannya apa gitu kan. Oke, ini contoh ya, ini contoh KTPU. Ya, ini UTM ya. Jadi ujian tatap muka nanti contohnya seperti ini. Ada tanggalnya, tanggal misalnya tanggal 24 nih ya. Jam ke-1, jam ke-2, dan jam ke-4. Berarti nanti mahasiswa ujiannya jam 7 sampai jam 8.30, jam 8 sampai 45 sampai jam 10.15, atau jam 12.45 sampai jam 14.15 ya. Ini mata kuliahnya. Jadi mahasiswa harus datang ke lokasi ujian nih.
Pak, lokasi ujiannya kok kosong ya? Memang kalau untuk yang khusus UTM ini waktu lokasi ujiannya memang kosong ya. Kalau tempat ujiannya ada, tapi lokasinya nanti ini ditentukan kemudian nantinya. Nanti 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya akan kita share lagi ke grup mahasiswa lokasinya di mana nantinya. Oke, ini juga sama misalnya, oh hari Minggu saya juga ujian nih gitu kan. Oke, nanti jam berapa nih saya masuk? Jangan sampai nanti yang jam 7 datangnya jam 8 ya. Karena ini kita serentak ya, satu Indonesia ya. Jadi seluruh Indonesia itu ujiannya sama. Jadi kalau sudah lewat jamnya, nanti tidak diperkenankan lagi ikut ujian. Jadi ya nilainya nanti kan di sini ada ketentuan ya. Ketentuannya silakan nanti dibaca oleh teman-teman. Oke, ya ini untuk ujian online ya, ujian online. Nah, di sini bentuknya nih ya. Misalnya kalau yang di atas ini berbentuk ini link ya. Kalau ini biasanya ujiannya berbentuk semi online factoring ya. Kalau mahasiswa belum mengajukan ujian UO ini ya, ini ya, karena kan semuanya tetap dijadwalkan melalui ujian berbasis web yang dimana tempatnya sudah kita tentukan ya. Misalnya di Singkawang, di SMK 2 Singkawang, misalnya di Pontianak di kantor UBJJ, itu udah ada nih kantor UBJJ ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman lihat nih, oh saya sesi 1 itu jam 8 sampai 9.30. Oke, mata kuliah apa? Nah, ini sandinya nih ya. Makanya penting sekali mahasiswa itu harus mendownload KTPU. Penting sekali mahasiswa harus tahu akun SIA-nya ya. Pak, saya lupa password akun SIA yang lama. Ya silahkan aktifkan email e-kampusnya kan. Kan kita sudah share lagi aktifkan email e-kampus. Jadi mahasiswa kalau untuk masuk ke SIA itu bisa menggunakan akun Microsoft 365-nya ya, akun e-kampus itu. Jadi tinggal klik saja. Jadi mahasiswa tidak perlu banyak-banyak menggunakan password ya. Oke, ini ya. Jadi ruang berapa nih? Misalnya ruang 1 kursi nomor 18. Ini kan nanti ujiannya nanti tab di ruang 1 ini ya. Mata kuliah ini ruang 2 kursi nomor 15. Ini harinya dilihat juga nih. Ya, 17, 18, 21 misalnya kan. Kalau antara tab dan ini kemungkinan dibedakan harinya. Ini juga ketentuannya ya, harus berusaha kartu identitas. Jadi jangan sampai mahasiswa melanggar aturan ini ya. Ya, ini untuk kartu tanda peserta ujian ya, untuk yang THE ini. Nah, ini juga mahasiswa harus teliti kan. Oh, ini tanggal ujiannya jangan sampai lewat nih. Mulainya jam 6 sampai jam 59 nih ya, rentang waktunya, jadwalnya ya. Jadwal pengerjaannya, tapi waktu mengerjakannya hanya 6 jam ya. Waktu unggah BCU ya untuk program ini maksimal 6 jam terhitung dari waktu unduh naskah tadi kan. Ya, ini akan selalu diingatkan terus nih, jangan sampai mahasiswa lewat dari 6 jam kan. Yang tahunya nanti Pak dulu boleh Pak, dulu 12 tuh itu dulu gitu kan. Dulu saya juga masih muda gitu kan. Sekarang ya kita harus ikut perubahan, jangan sampai dulu gitu ya. Oke. Ya nanti kan masuknya melalui thi.tcid nanti menggunakan NIM, nanti sandinya ada di KTPU-nya masing-masing ya. Jadi ini hanya contoh, teman-teman ya lihat sendiri nanti di KTPU-nya. Oke, ini contoh BGU ya. Nanti ini bisa teman-teman download di aplikasi THE-nya, nanti ada di print ya, di print lalu di tanda tangan ya. Isi nama untuk mahasiswa, tanggal lahir, kode mata kuliah, nama program studi, kode UBJJ atau nama UBJJ UT Pontianak, misalkan hari apa, tanggal berapa, tanda tangan. Oke, ini juga ada surat pernyataan. Ini diisi semuanya, dibaca, lalu isi tanggal, tempatnya di mana, dan nama mahasiswa ya, tanda tangan. Ya, nanti itu disertakan dengan nanti kan cover
lalu surat pernyataan digabungkan dengan jawaban ujiannya ya. Nanti di-scan, dijadikan PDF lah yang penting ya. Mesti harus dipoto, dijadikan pokoknya Word jadikan PDF atau foto jadikan PDF. Silahkan bagaimana caranya. Nanti yang penting hasilnya harus PDF ya. Dan maksimal hanya 2 MB. Lalu ini untuk tata tertib UAS, silahkan nanti dibaca kembali ya. Ini tata tertibnya. Yang pasti tadi keterangan apa yang saya sampaikan ya. Tadi jangan sampai mahasiswa hanya membaca saja tapi tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Takutnya beda persepsi nantinya. Oke. Ya, semoga yang dapat disampaikan ini bermanfaat untuk mahasiswa ya, untuk teman-teman. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.